Tuhan, kita baru saja puji Tuhan dan kita mau sembah Tuhan lebih dalam. Kita tahu kasih Tuhan itu sangat sempurna dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi kasih yang sekali lagi Kak Sapa buat adik-adik yang di rumah ya. Shalom teman-teman remaja. Ya. Bahan PA kita dari buku PA remaja dapat kita lihat di halaman 30 ya. 30. Bahan Alkitabnya tertulis dari Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 40. Maka akan bacakan untuk kita semuanya. Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ.
Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita adalah mengasihi sesuai budaya. Mengasihi sesuai budaya. Nah, adik-adik, kalian masih ingat nggak ketika hari Jumat Agung Yesus mati di kayu salib? Tentunya masih ingat ya. Pada hari Jumat Agung Yesus mati di kayu salib. Kemudian di perikop kita hari ini kita bercerita tentang Yusuf dari Arimatea. Dia meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus dari salib. Nah, jadi di sini Yusuf berencana untuk menguburkan mayat Yesus dengan layak, karena ketika Yesus mati di kayu salib tidak ada orang yang menurunkannya. Jadi Yusuf dari Arimatea ingin sekali menurunkan mayat Yesus, karena Yusuf dari Arimatea ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kemudian itu juga adalah salah satu adat orang Yahudi. Nah, jadi pada saat yang bersamaan Nikodemus juga datang membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu sebanyak 50 kati-kratnya, atau kira-kira sekitar 30 kg. Nah, minyak mur ini kalian tahu nggak gunanya untuk apa? Ya, gunanya dipakai biasanya untuk pengharum ataupun penyedap makanan ataupun obat demam, antiseptik, dan juga bisa digunakan untuk menghentikan pendarahan. Nah, sedangkan minyak gaharu ini dipakai sebagai pengharum, ya. Minyaknya sangat wangi. Dan menurut orang Yahudi, sebelum dikuburkan mayat harus dilumuri dengan minyak yang dibawa oleh Nikodemus tersebut. Nah, dan inilah yang dilakukan Yusuf dari Arimatea bersama dengan Nikodemus. Setelah mereka mengangkat mayat Yesus dari salib, mereka menguburkannya di dalam kubur yang baru digali di sebuah bukit batu. Nah, teman-teman tahu ya Tuhan Yesus dikubur di mana? Nah, pada saat itu hanya orang kaya saja yang mampu membuat kuburan pribadi tersebut. Karena Yusuf sangat mengasihi Yesus, maka Yusuf bersedia menguburkannya. Dan teman-teman tahu nggak itu kuburan milik siapa? Kuburan itu sebenarnya milik Yusuf dari Arimatea. Karena Yusuf sangat mengasihi Tuhan Yesus, makanya diberikannya kepada Yesus. Nah, jadi tema kita tadi ialah mengasihi sesuai dengan budaya. Jadi mengasihi itu berarti memikirkan hal-hal yang baik untuk orang di sekitar kita. Nah, termasuklah Yusuf dan Nikodemus tersebut memikirkan hal-hal yang baik untuk Yesus. Yang pertama yaitu menguburkan mayatnya dengan layak dan meminyakinya. Nah, mereka pun menunjukkan aksi mereka karena mereka mengasihi Yesus, maka mereka bersedia. Jadi di dalam mereka melakukan hal tersebut, mereka juga membuat, atau biasanya itu adalah adat budaya orang Yahudi, gitu ya. Jadi bagaimana dengan adat budaya kita sebagai orang Karo? Ya? Nah, kita juga sebagai orang Karo mempunyai adat dan budaya kita. Nah, adik-adik tahu nggak berapa marga di suku Karo? Ada 5. Yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama Karo-Karo, Ginting, Darigan, Sembiring, Renangin, ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Adik-adik marga apa? Kalau misalnya adik-adik belum tahu marga apa, mungkin suatu hal yang luar biasa ya, belum tahu marganya. Pastinya adik-adik tahu marga
Nah, dari dalam marga ini tadi, adik-adik bisa dikenal orang. Marga siapa? Marga apa? Langsung dikenal orang, marga ini. Oh, yang ini ya, gitu. Nah, jadi dari marga baru yang melekat pada kita, itu adalah suatu bentuk identitas kita juga. Nah, dari marga dan beru yang kita miliki, kita juga tahu tutur mana seninga kita, mana anak beru kita, mana tulang kita, mana kalimbu kita. Ya. Jadi kita bisa terarah dalam memikirkan segala sesuatu yang baik untuk orang lain. Nah, sesuai dengan peran kita masing-masing. Misalnya kakak beru ginting, beberapa tarigan. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang marga ginting, kita berturang, gitu ya. Nah, jadi dari marga ataupun beru yang kita miliki, kita tahu mana abang kita, mana kakak kita, mana impal kita, gitu. Jadi mana juga bapak, mana bibi, mana kila, mami, mama, bulang, nini, bibi, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari tutur ini juga mempengaruhi penghormatan kita terhadap orang lain. Misalnya mama dan mami. Ya, kalau anak laki-laki biasanya mama dan maminya ini sangat dihargainya ya, gitu. Sangat dihormati. Nah, dari dalam adat dan budaya orang Karo ini juga banyak peraturan. Misalnya orang untuk misalnya kayak kakak nggak bisa menikah dengan marga ginting. Misalnya ada adik-adik yang marga tarigan tidak bisa menikah dengan yang beru tarigan. Nah, jadi ini bertujuan untuk kebaikan kita bersama. Ada aturan yang harus kita patuhi. Nah, jadi mungkin batasan-batasan ini mungkin tidak kita sukai. Ada yang tidak kita sukai. Misalnya ketika kita menyukai seseorang, ketika itu tulang kita, mungkin kita kecewa gitu ya. Kenapa lah dia beru ginting ya? Kenapa dia nggak beru tarigan gitu? Jadi mungkin kecewa, ada yang kecewa gitu. Tetapi dengan alasan ini menjadi kebaikan kita bersama gitu. Supaya kita tidak sembarangan memilih pasangan hidup kita masing-masing. Nah, adik-adik remaja di sini, siapa yang sudah mempunyai pacar? Ya, adik-adik bisa jawab sendiri ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah punya pacar, kenali dulu pacarnya, tanya dulu marganya apa, atau berunya apa, tanya beberenya apa. Kalau misalnya impal, barulah adik-adik bisa mendekatinya. Tapi kalau misalnya turang, bisa juga didekati, tapi sebagai abang dan adik saja ya. Nah, masih banyak yang marga-marga yang kita ketahui begitu. Nah, jadi bukan suatu kebetulan kita terlahir dalam suku Karo, tetapi ada tujuan Tuhan untuk menjaga dan melestarikan adat budaya Karo ini. Nah, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kan begitu. Jadi di dalam buku PA kita pada hari ini ada diskusi. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana jika orang yang disukai remaja adalah turangnya ataupun semarga? Nah, jelaskan pendapat Anda. Yang nomor 2, daftarkan perbuatan-perbuatan mengasihi yang bisa dilakukan remaja dalam kehidupan sehari-hari sesuai budaya Karo.
Dan yang ketiga, daftarkan tindakan apa saja yang bisa dilakukan remaja untuk melestarikan budaya Karo. Nah, ini tugas adik-adik di rumah ya. Nanti jawabannya bisa nanti dikirim melalui Kak Sisma, ataupun nanti kakak memberikan nomor kakak sama Kak Sisma, bisa dikirim dari WA. Dan juga siapa yang nanti jawabannya yang paling benar akan kakak kasih hadiah ya, supaya teman-teman bisa lebih lagi mempelajari lebih dalam bagaimana budaya Karo, bagaimana menjaga dan melestarikan budaya Karo. Nah, jadi buat adik-adik jangan lupa untuk mengirim jawabannya melalui via WA. Nah, ini yang dapat kakak simpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam kasihan Tuhan. Mengungkap segala kesalahan yang berbuat supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Jangan lupa di persembahannya dilipat yang bagus, karena persembahan yang akan kita kumpulkan dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya asa seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, untuk mendoakan doa persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di intinya kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan Bapa. Bapa dalam surga, kami telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Biarlah persembahan itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik kami Bapa yang sedang menonton live streaming ini di rumah. Kiranya Tuhan juga yang memberkati hati dan pikiran mereka Bapa, berkati studi mereka supaya mereka dapat membanggakan kedua orang tua mereka Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kedua orang tua mereka dimanapun mereka berada Bapa, apapun aktivitas yang mereka lakukan supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, berkati pekerjaan mereka Bapa, berikan mereka kesehatan supaya mereka dapat menjaga anak mereka dengan baik, supaya mereka dapat bekerja dengan baik Bapa. Bapa dalam surga, masih banyak yang kami minta Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan apa yang terbaik untuk kami. Ampunkan segala kesalahan yang kami perbuat supaya kami layak disebut Tuhan. Ini kami Bapa,
Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam pengasihan Tuhan. Dan marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, kita mau akhiri ibadah kita teman-teman, tapi bukan berakhir saja. Mari kita bernyanyi, karena tanpa kita bersatu kita tidak akan kuat. Bersatu kita teguh, bercerai dengan Tuhan. Jadi kita nyanyi, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Tuhan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Tuhan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia jauh bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, Jadikan kami satu. jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ya, selamat malam teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat PA dan sampai ketemu di lain waktu. Dadah.